Puji Tuhan, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan mempersiapkan hidup kita untuk diisi dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya mengundang kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati prosesi penyalahan di Natal. Tetapi juga kita siapkan hidup kita. Jikalau bukan Tuhan, semuanya sia-sia sesat. Biarlah malam ini kita mau nyatakan bahwa Kaulah segalanya di dalam hidup kita. Kebenaran-Mu dan firman-Mu yang akan memberikan kekuatan bagi kami.
kami, kasih-Mu nyata, anugerah-Mu melimpah, pertolongan Tuhan selalu bagi setiap kami yang percaya.
agungkan. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Yang kami percaya hadir di tengah kami. Yang kami percaya kehadiran-Mu membawa jawaban bagi kami. Sehingga di malam Natal ini Tuhan, siapapun kami yang ada di tempat ini, kami adalah orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan. Karena kami akan menikmati berkat Allah. Kami akan mendengar suara firman kebenaran yang memerdekakan kami, yang membawa kami kepada terobosan, yang membawa kami kepada mujizat. Dan hidup kami semakin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu bagi kami. Bahkan buat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Jika Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang mulia, kami percayakan ada urapan Allah. Dan kami yakin ketika firman disampaikan Tuhan, Roh-Mu bekerja. Setiap kami ditolong, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya dalam bentuk apapun, setiap pekerjaan iblis, tipu muslihat setan sudah dikalahkan, sudah dilalukan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami fokus kepada firman demi dan di dalam nama Yesus. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan haleluya, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kami di daerah Bali Bapak Ibu sudah jarang sebut-sebut seperti ini. Jadi waktu dengar tadi, itu sama seperti kita dibawa beberapa tahun lalu. Waktu ada di Manado, selalu ada seruan yang luar biasa, mengagungkan Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebagai kepala gereja yang kembali memberikan satu kesempatan buat saya kembali ada di kota Sorong. Dan kalau tidak salah ini kali yang ketiga. Kali yang ketiga saya ada di Sorong, Papua Barat Daya. Dan ini kota yang indah. Cuma 2 orang yang bilang amin. Saya saja dari luar bilang indah. Harusnya saudara yang di sini lebih bilang indah. Begitu Pak Jan? Haleluya. Kenapa indah saudara? Karena ada saudara dan saya di tempat ini. Saya percaya bahwa kota Sorong ini ada di hati Tuhan. Dan bersyukur, berterima kasih, segala hormat kepada Bapak Gembala, pimpinan kami di Majelis Pusat, dan tentunya sebagai Ketua Majelis Daerah Papua Barat Daya, saya sapa dengan akrab saudara Om Lukas Marani. Terima kasih bersama dengan Tante dan seluruh panitia jemaat yang boleh mempercayakan saya untuk berbagi firman Tuhan malam hari. Saya sempat berpikir nggak jadi saudara. Karena seingat saya beberapa bulan yang lalu, tepatnya waktu kami jumpa di Surabaya, Om Lukas bisikin ke saya, bro, nanti pimpin Natal. Saya bilang, Om, masih lama. Karena dalam hati saya begini saudara, jangan-jangan seperti yang dulu, tapi bukan di sini, di tempat lain. Jauh-jauh bilang nggak jadi saudara. Jadi saya bilang, oh masih jauh. Iya, supaya siap-siap. Dan masuk bulan Desember saya pikir nggak ada kabar. Masuklah telepon dari Bapak Sekretaris Daerah. Om Yogi telepon saya, singkat cerita memberitahukan bahwa ada keperluan dengan Om Lukas. Saya bilang ini jawaban. Haleluya.
Dan ternyata saudara malam hari ini kita bisa jumpa. Saya percaya itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya melihat persiapan yang luar biasa dari jemaat Tuhan yang ada di GBD Efata Sorong. Luar biasa. Dari persiapan ini, saudara, saya boleh menilai bahwa inilah bentuk keseriusan dan kesungguhan saudara mengasihi Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Dan saya melihat begini, kalau jemaat hebat, luar biasa, kompak, memberikan yang terbaik. Karena saya percaya begini, ada gembalanya yang luar biasa. Cuman 20 orang. Haleluya jemaat. Haleluya. Dan saya sangat percaya saudara, kalau jemaat luar biasa, gembala hebat, karena ada satu alasan, bahwa di balik semuanya itu kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Yang kita rayakan malam hari ini adalah bagaimana kita mensyukuri, mengimani, menghormati bahwa Yesus yang adalah Allah sudah lahir ke dalam dunia. Dia adalah Allah jadi rupa sebagai manusia. Untuk apa saudara? Dengan satu visi dan misinya, menyelamatkan dunia dari dosa, membawa semua manusia untuk pindah ke sorga. Haleluya. Bayangkan saudara betapa Allah bersepakat untuk mengambil satu keputusan, mengirimkan Yesus turun ke dunia, meninggalkan sorga. Demi siapa saudara? Demi saya dan saudara. Haleluya. Kenapa? Karena saya yakin begini, alasannya cuma satu. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Dia nggak mau kita binasa. Dia nggak mau iblis menang atas setiap kita. Maka dia mengutus Yesus rela datang ke dalam dunia, lahir dari seorang bayi. Dan ujungnya Bapak Ibu, ketika dewasa dia harus tergantung di atas kayu salib, merelakan dirinya mati sebagai satu-satunya korban bagi setiap dosa manusia, supaya setiap kita mendapatkan anugerah, mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal. Haleluya. Maka ketika kita merayakan Natal dengan luar biasa, saya yakin saudara, bukan hanya saudara yang bahagia, Tuhan pun senang. Saudara banyak berkorban, saudara banyak memberi, saudara banyak berjerih lelah, sehingga Natal malam hari ini boleh dirayakan. Saya percaya hati Tuhan, di mata Tuhan, dia puas, dia senang. Dan kalau Tuhan senang, apa yang kita akan alami saudara? Halo? Maka setiap janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan haleluya. Dan saya percaya malam hari ini, waktu kita merayakan Natal yang adalah Yesus lahir, kita percaya saudara, kita akan menikmati jawaban daripada Tuhan. Kenapa? Karena ternyata saudara, Natal itu adalah jawaban buat kita. Sama-sama bilang Natal adalah jawaban. Yang keras saudara, Natal adalah jawaban. Dan Natal itu adalah Yesus. Haleluya. Nah saudara, saya diberi tema nasional GBD ini. Temanya adalah apa saudara? Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari tema ini sebagai bentuk konfirmasi dari sorga. Atas apa saudara? Atas kebutuhan dari setiap manusia. Kenapa? Karena manusia butuh yang namanya jawaban. Dan jawaban itu saudara, kita lihat dalam tema ini,
sebagai jawaban bahwa Dialah damai sejahtera kita. Dialah yang mempersatukan kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Malam hari ini, mari kita mau buka hati, mari kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang sudah lahir ribuan tahun yang lalu, Dia juga yang sama ada di tengah kita malam hari ini, dan Dia menjadi jawaban bagi saya dan saudara. Apapun persoalan masalah yang kita sedang hadapi, Yesus yang adalah Natal, jawaban bagi saya dan saudara. Artinya bahwa meskipun dunia semakin tidak memberi kita harapan, tapi Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah segalanya bagi kita, Dia tetap memberikan jawaban, memberikan harapan, memberikan kepastian bagi kita. Mari kita baca ayat firman Tuhan, saudara. Efesus 2 ayat yang ke-18, ayat 14. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara, tadi saya bilang bahwa Natal adalah jawaban. Amin. Ini adalah satu bentuk peneguhan konfirmasi dari Alkitab bagi saat ini saudara yang sedang ada dalam pergumulan, bagi saudara yang saat ini dalam keadaan kesulitan, bagi saat ini saudara yang mungkin merasa galau, bagi saudara yang masih saat ini mungkin sedang mengalami depresi, tekanan yang berat, sakit, penyakit, dan apapun. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah Natal buat kita. Saudara, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Katakan amin. Alkitab bilang bahwa Yesus adalah jaminan. Dan firman Tuhan dalam ayat yang lain berkata bahwa Yesus Kristus Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya kalau Dia jadi jawaban bagi kita di waktu yang lalu, Dia jadi jawaban bagi kita di malam hari ini, dan Dia akan jadi jawaban bagi kita di hari esok. Asalkan kita tetap percaya, tetap berserah, dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini saudara kita menemukan ada dua hal yang kita mau belajar malam hari ini. Yang pertama saudara, bahwa Yesuslah damai sejahtera kita. Sama-sama bilang, Yesuslah damai sejahtera kita. Apa yang kita dapat pelajari dari poin ini saudara? Di dalam, coba kita lihat dulu arti damai saudara. Damai dan sejahtera. Saya nggak ambil dalam kamus, dalam bahasa asli. Saya ambil dalam kamus besar bahasa Indonesia, ditulis begini saudara. Arti damai itu adalah tenang, tidak ada kerusuhan atau permusuhan, rukun. Haleluya. Kalau kita percaya bahwa damai itu membawa ketenangan, tidak ada kerusuhan, tidak membawa permusuhan, rukun, maka percaya begini, itu jawaban buat kita. Kata sejahtera dalam bahasa atau kamus besar bahasa Indonesia dikatakan aman, sentosa, makmur, selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Yesus yang adalah Natal jadi jawaban bagi kita. Dia katakan Dialah damai sejahtera kita. Artinya bahwa di dalam Yesus kita akan temukan keamanan. Di dalam Yesus kita akan temukan kerukunan. Di dalam Yesus kita akan temukan aman, sentosa, makmur, selamat, dan tidak kekurangan.
Kita tidak akan pernah mengalami kekurangan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita layani, Dia Allah yang kaya, Dia Allah yang punya segala-galanya. Waktu kita belajar, saudara, tentang Yesus adalah damai sejahtera kita, Alkitab juga mengkonfirmasi bahwa di dalam 2 Korintus 5 ayat 18-19 dikatakan bahwa begini, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Waktu Alkitab bilang Dialah damai sejahtera kita, kita temukan ada satu nilai kebenaran bahwa di dalam Yesus kita semua sudah didamaikan. Ada amin. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Dia buktikan bahwa apa yang Dia lakukan adalah usaha pekerjaan untuk menyelesaikan karya penyelamatan, yang di dalamnya, saudara, kita temukan bahwa kita didamaikan dengan Allah. Ibrani pasal yang kedua ayat 16-17 bilang begini, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Ada amin. Termasuk saya dan saudara. Jadi kita lihat bahwa ketika bicara tentang Dialah Yesus, Dialah Natal yang adalah damai sejahtera kita, bahwa di dalamnya Yesus sudah mengerjakan pendamaian, mendamaikan hubungan kita dengan Allah, dan mendamaikan kita dengan dosa. Maka di ayat yang lain, saudara, kita temukan bahwa ketika kita ada di dalam Yesus, kita nggak perlu takut lagi bahwa status kita bukan lagi pelaku dosa, tapi menjadi pelaku kebenaran firman. Amin. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukan pendamaian itu. Kita sudah didamaikan. Harusnya hari ini kita adalah orang yang paling bangga, paling bersuka cita, paling bahagia. Kenapa? Kita sudah didamaikan. Dengan baik, saudara, bahwa kita didamaikan bukan dengan kekuatan usaha pekerjaan kita, kata firman Tuhan, tapi dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan bahwa oleh karena kasih karunia Allah. Artinya bahwa semua dilakukan Allah buat kita. Haleluya. Kita nggak bisa lakukan apapun yang baik, saudara. Bahkan Alkitab bilang perbuatan baik kita ini bagaikan kain kotor. Sebab itu kita bersyukur kita punya Yesus yang sudah lahir. Dia sudah mendamaikan kita dengan Bapa. Dan Dia sudah memberikan kepastian bagi kita. Kita bukan lagi manusia dosa, tapi kita manusia yang melayani Allah. Dari kata Dialah damai sejahtera, kita juga temukan ternyata begini, saudara, bahwa Yesuslah satu-satunya, Yesuslah satu-satunya sumber pemilik damai sejahtera, dan Dia memberikan itu kepada kita. Amin. Kenapa, saudara? Coba kita lihat kebenaran firman Allah menolong kita. Roma 15 ayat 33 bilang begini, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Alkitab bilang bahwa Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Artinya bahwa manusia tidak akan pernah menemukan dan mengalami damai sejahtera di luar Tuhan.
Bahkan termasuk saudara, mau cari damai sejahtera, tidak ada di toko damai, tidak ada di toko sejahtera. Tempat yang tepat untuk kita alami damai cuma ada di dalam Yesus. Haleluya. Ada begitu banyak saat ini manusia, bahkan termasuk orang percaya, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan yang berat, bahkan terkadang merasa bahwa sepertinya Tuhan jauh dari kita, pertolongan Tuhan sepertinya nggak kelihatan. Bahkan ada yang beranggapan jangan-jangan Tuhan lupa dengan kita. Seperti waktu murid-murid yang ada di Danau Galilea, mereka sedang menghadapi ketakutan, mereka sedang mengalami ancaman maut, mereka gelisah, mereka khawatir. Mungkin itu juga yang sedang kita alami hari-hari ini. Kenapa? Karena memang dunia semakin mengancam keadaan kita. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan katakan, firman Allah tidak berubah. Dia tidak akan pernah berubah. Kuasanya tetap sama. Janjinya bagi kita, Dialah damai sejahtera kita. Dalam peristiwa waktu murid-murid di danau itu, saudara, kita belajar begini. Waktu mereka diterpa dengan angin ribut, gelombang, takut, wajar manusiawi, saudara. Jangankan di laut, di pesawat saudara pun tabrak awan, ada takutnya juga. Istri saya sedikit trauma karena kami masih bolak-balik, saudara, Bali, Bekasi. Ada satu waktu kami berdua pulang ke Bali, malam, saudara, ini pesawat tabrak awan, itu kayak gemetar, saudara. Bukan cuma pesawat yang gemetar, tangan saya pun gemetar. Kenapa? Karena waktu istri saya pegang itu tangan, kuat sekali, saudara. Saya bilang, oh Tuhan, jangan sampai kita pikir patah ini. Saking dia takut, saudara. Jadi waktu murid-murid ada di danau, wajar secara manusia kita melihat, sehingga mereka bingung, bersusah payah untuk mereka keluar dari kondisi itu. Baru mereka ingat, ada Yesus di situ. Mereka langsung teriak, Yesus, tolong kami. Tidak pedulikah engkau, kami mau binasa. Pertanyaan, saudara, apakah Yesus pantas untuk dituduhkan seperti itu? Tapi berapa banyak saudara kita menjadi pelaku yang sama dengan murid-murid. Kenapa? Karena kekurangan kita mengenal akan Tuhan. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kita akan tahu bagaimana kita bersikap. Yang setuju bilang amin. Kenapa, saudara? Baik, karena bagi Tuhan, Dia sangat mudah untuk menetralkan keadaan hidup kita. Dia sangat mudah hanya dengan berucap, tenanglah, diamlah. Dan kondisi laut angin waktu itu tenang. Tapi berapa banyak Tuhan sulit mengubah diri kita. Amin. Tuhan sulit kadang-kadang mengubah diri kita, cara berpikir kita. Kenapa? Karena kita terlalu mengikuti ego kita, kepintaran kita, kehebatan kita, bahkan mungkin pengalaman masa lalu kita. Tuhan mau rubah, Tuhan mau terobos kita malam hari ini. Bahwa dengar baik, kalau ada Yesus, maka semuanya harusnya aman. Amin. Mau angin ribut, mau gelombang, mau masalah apapun, mau tantangan seberat apapun, kalau ada Yesus, kalau ada Yesus yang menjadi andalan kita, keyakinan kita, maka Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Ada keamanan di situ, ada ketentraman di situ, ada pertolongan di situ, dan itu terjadi. Waktu murid bangunkan Yesus, seketika tenang. Lalu Yesus bilang apa? Mengapa engkau takut? Kalau ada Yesus,
harusnya kita nggak takut. Amin. Kalau ada Yesus, kita percaya ada damai sejahtera dalam kita. Maka pastikan begini saudara, kalau kita sudah di dalam Yesus, kita yakin bahwa damai sejahtera itu sudah ada. Mari kita aktifkan damai itu. Meskipun masalah berat, meskipun masalah sulit, mari kita mempercaya begini, ada damai, ada jalan keluar, ada damai, ada jawaban, ada damai, ada kemenangan, ada damai, ada ketekunan, ada kekuatan, ada mujizat, ada pertolongan. Amin. Karena Yesus, Alkitab bilang, dialah damai sejahtera kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita lihat yang kedua, saudara. Kita lihat yang kedua, Alkitab bicara tentang bahwa Yesus itu mempersatukan. Saudara, kata persatuan itu sudah banyak kita baca dalam Alkitab. Tapi coba kita lagi lihat, saudara, apa perhatian Yesus tentang yang namanya kesatuan. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan bilang begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka sama seperti yang kau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihani mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa ini adalah merupakan doa Yesus kepada Bapa. Artinya bahwa kalau ini menjadi pokok doanya Yesus, berarti kita tangkap bagi Yesus ini ada hal yang sangat penting. Amin. Bicara tentang kesatuan adalah sesuatu yang sangat prinsip, yang sangat esensi bagi kehidupan kekristenan kita. Dan Yesus sudah menunjukkan keteladanan bagaimana Allah Tritunggal dalam keesaannya, dalam kesatuannya. Dan Yesus punya kehendak, Bapa punya kehendak, setiap kita manusia hidup dalam kesatuan. Dengar baik saudara, hanya setan yang tidak mau kita bersatu. Makanya dia suka dengan perceraian, dia suka dengan permusuhan, dia suka dengan pertengkaran, dia suka dengan perseteruan. Tapi Yesus, dia Allah kita, dia punya kerinduan, dia punya hati bagi kita, dia punya doa bagi kita. Kita hidup dalam kesatuan. Kenapa Bapak Ibu? Kita tahu saudara, Alkitab bilang di dalam Mazmur 133, di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, di situ Tuhan perintahkan berkat. Haleluya. Setan paling gak mau akan hal ini, makanya dia selalu berusaha menata. Dia selalu berusaha cari kesempatan, pakai oknum-oknum tertentu untuk apa? Jadi masalah. Kemudian yang lain respon dengan tidak dewasa rohani. Emang cuma kamu yang bisa buat, saya juga bisa buat. Yang untung siapa saudara? Setan. Tapi ketika kita hidup dalam kesatuan, maka kita melihat indahnya pujian jemaat Efata. Haleluya. Indahnya dekorasi, indahnya pelayan altar musik. Kenapa? Karena mereka ada dalam kesatuan. Coba bayangkan saudara, yang drum main pop,
yang gitar main rock, yang keyboard main dangdut. Yang ada sakit telinga kita. Kenapa? Nggak ada harmonisasi. Tapi ketika mereka latihan, bersepakat, menyatukan. Coba kita main dulu, keyboard masuk, bass masuk, drum, wih indahnya. Malaikat di sorga bilang, aduh ada saingan kita. Iya kan? Di mana ada kesatuan, di situ kita melihat ada kekuatan, ada kemenangan, ada keberhasilan. Waktu saya di sekolah Alkitab Cianjur, Bapak Ibu, bangun pagi biasa kami sekolah Alkitab nyapu halaman. Lagi nyapu, saudara, tiba-tiba ada suara bicara. Inilah arti kesatuan. Maksudnya, saya pegang lidi, saudara, diikat menjadi satu, banyak, mungkin ratusan lidi. Waktu diikat, saya pakai nyapu, sampah apapun tergeser. Tapi bayangkan kalau sapu yang saya pakai cuma satu lidi. Yang ada, saudara, saya pakai bantu tangan biar cepat. Kenapa? Cuma satu, susah. Di mana ada kesatuan, di situ ada janji Tuhan. Di mana ada kesatuan, di situ ada terobosan yang kita akan lihat terjadi dalam diri kita. Bahkan saya mau bilang begini, kesatuan itu adalah kunci keberhasilan kita. Amin. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan kalau bersatu, aduh, indahnya, minta ampun-ampun. Tapi kalau sudah ada yang berantem, aduh, nggak enaknya, minta ampun-ampun. Kalau suami istri akur, rukun, saling menghormati, saling menghargai, ada kesatuan, maka keluarga itu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena ayat bilang begini dalam Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Kalau sudah jadi satu, jangan merasa bahwa engkau jalan sendiri. Berapa banyak, saudara, suami-suami saking egois kurang menghargai istri. Ya, kalau saya berbagi cerita masalah saya, yang ada tambah masalah. Kenapa? Bukan solusi, tambah saya dicerewetin. Jadi nggak usah lah. Amin, ibu-ibu. Oh, ada juga ya. Saya pikir di sini nggak ada. Haleluya, bapak-bapak. Jangan dibawa tekanan. Bapak, ibu, saudara. Kalau suami istri bersindah, saudara, coba simpel. Di mana ada kesatuan, di situ ada multiplikasi. Gereja mula-mula sudah membuktikan hal itu. Mereka bersatu, beribadah, makan sama-sama, bahkan semua harta mereka milik bersama, bersatu. Maka kita lihat, saudara, pertumbuhan rohani, multiplikasi, tua yang jiwa-jiwa banyak. Jemaat Efata, saudara, saya percaya punya mimpi yang besar atas gedung ini. Haleluya. Mari jaga persatuan. Haleluya. Jangan melihara ego kita masing-masing, tapi peliharalah kehendak Allah, maunya Tuhan lewat hamba Tuhan di tempat ini, untuk kita bekerja, untuk kita melayani. Sampai kita melihat sesuatu yang belum terlihat, belum pernah kita dengar, belum pernah tiba dalam hati. Alkitab bilang Tuhan sudah diangkat. Haleluya.
Di dalam kesatuan, saudara, jangan pernah berpikir nggak ada perbedaan. Pasti ada. Tapi saya begini, jangan jadikan perbedaan itu sebagai musuh kita. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai ancaman buat kita. Tapi berdamailah dengan perbedaan. Haleluya. Simpel, saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu di mana ada perbedaan dan ketika mau bersatu, lahirlah keturunan. Walaupun dunia sekarang mau putar balik fakta, di balik pernah terjadi, saudara, laki-laki sama laki-laki nikah. Apalagi di luar sana, saudara, seperti itu halal, legal. Tapi tidak menurut firman Tuhan. Ada amin. Haleluya. Justru karena ada perbedaan perempuan dan laki-laki ketika menikah, maka lahirlah keturunan. Laki-laki dengan laki-laki nggak akan pernah mungkin ada keturunan. Perempuan dengan perempuan nggak akan pernah mungkin anaknya bilang mama, papa. Kalaupun dia angkat anak, saudara, yang ada anaknya bilang begini, mama, mami. Sama, saudara. Haleluya. Setan coba untuk mengaruhi dunia, mengaruhi manusia. Untuk apa? Tidak hidup dalam perbedaan, tidak mau bersatu. Tapi firman Tuhan ingatkan kita, hidup dalam persatuan. Karena di situ ada perkenanan Tuhan. Hiduplah dalam persatuan. Karena di situ ada berkat Tuhan. Hiduplah dalam persatuan. Karena di situ ada multiplikasi. Haleluya. Haleluya. Tadi saya tanya yang jemput saya bilang, pendatang di sini berapa persen? Wah, sudah banyak, Om. Banyak. Tapi saya lihat di gereja ini, di ruangan ini, semuanya bersatu. Amin. Haleluya. Sekali lagi, di sorga, malaikat cemburu. Kok bisa mereka bersatu? Ada yang dari Papua, ada yang dari Manado, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, ada yang dari Chinese. Kok satu? Keren banget. Kalaupun ada malaikat dia bilang, pengen dong turun ke bumi. Kenapa? Karena dia lihat, dia boleh merasakan bahwa ketika ada persatuan, ada keindahan yang muncul. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau ciptakan kesatuan itu mulai dari rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam komunitas gereja kita. Hiduplah bersatu. Meskipun ada perbedaan, meskipun mungkin ada sesuatu yang tidak cocok, tetap bersatu. Saya suka sepak bola, saudara. Apalagi timnas Indonesia sekarang sudah ada yang bule, ada yang lokal. Tapi ketika mereka sudah dijadikan naturalisasi, waktu mereka main, wah indahnya, seperti nggak ada perbedaan. Mari gereja Tuhan, kita mau bersatu. Haleluya. Karena itu doa Tuhan buat kita. Haleluya. Saudara, kenapa Tuhan mau memberitahukan kepada kita dialah damai sejahtera yang sudah mempersatukan? Karena ternyata begini, ada alasannya Bapak Ibu. Coba kita lihat, saudara. Efesus 2 ayat yang ke-15. Efesus 2 ayat 15 bilang begini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukuman dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Mau tunjukkan kita begini, saudara. Tujuan dari damai dan kesatuan supaya terciptalah keinginan Allah
Dia memiliki manusia-manusia baru di dalam diri kita. Manusia-manusia memiliki damai sejahtera dan kesukaan untuk hidup dalam kesatuan. Untuk apa? Untuk hidup sebagai keluarga Allah. Kita lihat ayat 19 berkata apa, saudara? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi lihat Bapak Ibu, Tuhan mau bawa kita kepada firman-Nya supaya kita hidup di firman Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan, mau menjadikan kita manusia baru yang hidup sebagai keluarga Allah. Waktu kita dengar keluarga Allah, kita bukan hanya mau mengalami yang namanya privilege, hak istimewa dengan Tuhan, hubungan akses langsung dengan Bapa. Bukan hanya sebatas itu, saudara. Meskipun kita bersyukur waktu dia bilang keluarga Allah, berarti kehadiran kita, identitas kita, saudara, menjadi baru. Kenapa? Karena di dalam Yesus kita menjadi anak-anak Allah. Dan di dalamnya, saudara, kita punya hubungan langsung dengan Bapa kita yang sangat mengasihi kita, tanpa harus ada pakai perantara. Amin. Tanpa harus lagi ada aturan-aturan yang dipakai dalam Taurat. Kita langsung berhadapan, kita langsung bisa berhubungan, berkomunikasi, menikmati Tuhan. Tapi jangan lupa juga, saudara, bicara tentang keluarga, kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sama-sama bilang tanggung jawab. 1 Petrus 1 ayat 14 bilang begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ayat 15, tetapi hendak kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu seperti Dia kudus yang memanggil kamu. Ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, itu Dia yang tanpa mengganggu menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Baca, kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Katakan haleluya. Ketika Tuhan punya kerinduan menjadikan kita keluarga, tujuannya bukan hanya supaya kita menikmati hal yang terbaik dari Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi kita, tapi mari kita punya tanggung jawab. Kita mau menjadi anak-anak yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, dan selalu hidup dalam rasa hormat, takut sama Tuhan. Ada amin. Takut apa? Takut Tuhan sakit hati dengan kita. Takut Tuhan kecewa dengan kita. Takut Tuhan marah dengan kita. Takut kalau Tuhan tidak berkati kita lagi. Takut kalau Tuhan tidak berkenan dengan kita lagi. Makanya kita harus sadar, kita ini keluarga Allah dengan kita lagi. Makanya kita harus sadar, kita ini keluarga Allah. Tuhan taruh damai sejahtera. Tuhan sudah damaikan kita. Tuhan mau kita hidup dalam kesatuan. Untuk apa? Kita menjadi keluarga kita. Tuhan mau kita hidup dalam kesatuan. Untuk apa? Kita menjadi keluarga Allah. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam hormat dan ketakutan kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk tahun 2026. Persiapkan diri dan terus tingkatkan usaha kita menjadi pribadi yang hidup dalam ketakutan kepada Tuhan, hidup penuh hormat, hidup dalam kekudusan, dan hidup taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Saya undang pemain musik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah kami. Terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan suarakan bagi kami. Kami percaya Tuhan firman itu